Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari Kelompok Integritas. Sehat tanpa obat, Kontak banting tanpa doping. tugas-tugas sejarah kita kerjain. Dikasih tugas tag video, kita jalanin. Menjaga Queen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Guru Sejarah kelas 12 M1A, Bapak Jainal Mutakin, dan seluruh audiens yang akan menyaksikan video ini. Sebelum kita memulai ke videonya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini saya dengan nomor urut 8 dengan nama Didia Ramadhani sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, di sini saya dengan nomor urut 15 dengan nama Jeda Pamungkas sebagai komentator. Perkenalkan, saya dengan nomor urut 32, saya Dia Kamal sebagai presentator. Kami di sini untuk membuat video internal berdiskusi mengenai kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Kepada seluruh audiens, selamat menyaksikan diskusi dari kami. Oke, baik. Kembali lagi bersama saya sebagai moderator. Di sini saya sudah duduk bersama dua audiens kita hari ini, di mana ada nomor urut 15 dan nomor urut 32. Seperti yang kita ketahui, kita akan berbicara mengenai kondisi ekonomi dan politik pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Namun sebelum itu, pasti hal yang akan kita bahas ini tidak jauh dari masa setelah kemerdekaan Indonesia, di mana mulai susun demokrasi, kepemimpinan, dan semua hal di balik itu. Nah, oleh karena itu, mungkin teman-teman semua, kita akan berkenalan lagi dan akan kembali menarik lagi masa kembali ya. Kita akan kembali menggunakan mesin waktu mungkin untuk kembali ke masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu masa awal di mana Bapak Presiden Soekarno mungkin mulai membangun Indonesia ya. Nah, untuk itu mungkin rekan saya sebagai presentator dengan nomor 32 akan mengajak Anda para audiens untuk kembali berdiskusi mengenai hal ini. Kepada saudari nomor 32, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi politik ekonomi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui, pada masa awal kemerdekaan Indonesia itu kan dipimpin oleh Bapak Soekarno ya, sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Nah, di sini kita ketahui pada masa awal kemerdekaan Indonesia itu Indonesia baru benar-benar merdeka gitu. Baru benar-benar merdeka dari jajahan Jepang dan juga Belanda. Nah, permasalahannya itu adalah gimana sih kondisi politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Jadi kondisi politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan Indonesia itu belum terlalu stabil seperti yang kita ketahui, karena pada masa awal kemerdekaan ya, jadi masih sedikit berjuang gitu, belum terlalu stabil ataupun terlalu baik yang kita ketahui seperti dahulu gitu. Jadi kondisi politik Indonesia di masa awal kemerdekaan itu masih adanya simpang siur atau adanya pergantian kabinet. Nah, di masa awal kemerdekaan itu lebih sering dipimpinnya itu oleh Perdana Menteri dibandingkan oleh Presiden, karena Presiden Soekarno itu sebagai presiden pertama itu masih belum memiliki rasa tanggung jawab yang sangat integritas gitu. Jadi kondisi politik dan ekonominya itu masih agak bimbang gitu, belum terlalu itu ya, belum terlalu stabil gitu. Oke, baik. Mungkin teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan saya, saudari nomor 32 yang sudah mengajak kita kembali untuk berkenalan dengan masa awal kemerdekaan. Nah, untuk itu mungkin saudara dari nomor urut 15 ingin menambahkan atau menyanggah atau mungkin menceritakan kembali versi saudara. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk saya berbicara pada forum kali ini. Oke, sebelumnya instruksi kepada saudari nomor 32. Tadi kita semua sudah dijelaskan oleh saudari nomor 32 tentang kondisi masa Indonesia pada awal kemerdekaan terkait ekonomi dan juga politiknya. Di sini kita sudah dijabarkan dan juga sudah dideskripsikan kembali oleh saudari nomor 32 bahwasannya negara Indonesia ini pada masa awal kemerdekaan itu masih belum stabil teman-teman. Bagaimana? Karena
dari segi kondisi ekonomi dan juga dari segi pemerintahannya itu masih saja terganti kabinet-kabinet yang ada. Dan maka daripada itu Presiden Soekarno kita, presiden pertama kita yaitu Presiden Soekarno ini masih bimbang karena beliau itu masih belum jelas dengan jabatannya seperti itu. Akan tapi yang perlu saya tegaskan di sini adalah bagaimana negara Indonesia ini itu masih berjalan dengan stabil, akan tapi di belakangnya gitu ya ini masih banyak terjadi kericuan ataupun masih banyak politik-politik yang memang masih bersenjangan dengan yang seharusnya seperti itu. Dan juga dengan adanya pergantian kabinet yang terus terjadi, bagaimana kondisi Indonesia ini masih bisa tergolong stabil, sedangkan yang sudah saya jelaskan tadi itu masih saja terjadi seperti itu. Nah, apa sih langkah yang seharusnya bangsa Indonesia itu ambil untuk kedepannya agar bisa mengoptimalkan kembali kondisi politik dan juga ekonominya seperti itu? Oke, baik, terima kasih kepada saudara dengan nomor urut 15. Nah, mungkin audiens juga mulai menanggapi ya bahwa topik itu dari pertanyaan kita tuh mulai sedikit lebih krusial. Nah, untuk itu mungkin lebih baik kita mendengar jawaban dari sudut pandang saudari nomor 32. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya nomor 15. Jadi bagaimana menangani atau menanggapi dari kasus banyaknya pergantian kabinet pada masa awal kemerdekaan Indonesia? Nah, jadi awalnya itu kenapa sih kabinet itu sering diganti-ganti pada masa awal kemerdekaan? Karena tujuannya itu adalah untuk melihat gitu, si kabinet ini tuh udah betul belum kerjanya. Nah, kalau belum betul, mereka akan terus mengganti menjadi dan lebih baik lagi. Karena Presiden Soekarno itu kan belum mengetahui ya apa nih yang lebih baik, yang lebih cukup bagi negara kita pada masa awal kemerdekaan. Karena kalau tidak terus mengganti kabinet dengan yang lebih baik lagi, tujuannya itu akan mengalami yang namanya penurunan gitu pada kabinet gitu. Jadi kalau kabinetnya tidak diganti dengan yang lebih baik lagi, tujuannya ya apa yang akan terjadi di Indonesia kalau nggak mengganti itu kabinetnya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya saudara nomor 32. Mungkin saya izin menambahkan ya, karena pada masa awal kemerdekaan itu tentunya mata uang kita itu belum terlalu kuat ya saudara. Jadi mungkin masih banyak bahkan orang atau masyarakat yang bertransaksi menggunakan mata uang dari Jepang. Itu menimbulkan kelemahan dari rupiah ini. Nah, makanya di situ mungkin kita mulai mengalami kondisi ekonomi yang terpuruk. Di balik itu juga mungkin sumber daya masyarakat dari masyarakat kita yang dulunya kurang bersekolah ya, mungkin karena masa penjajahan ya, di mana mungkin pemikirannya belum terbuka dan segala macamnya. Mungkin itu juga yang melakari perkembangan ekonominya itu yang menyusut ke bawah. Kalau menurut saya seperti itu. Apa saudara mau menambahkan? Saudara 32? Saudara 15? Sudah cukup. Oke, mungkin para audiens dapat mulai menyimpulkan ya dari masa awal kita berkenalan ke masa awal kemerdekaan, di mana rupiah melemah, terus kepemimpinan negara yang tidak terstruktur, terus-menerus berganti kabinet. Nah, kita sudah menemukan ya di sini akar kelemahan politik pada masa tersebut. Apalagi pada masa itu mungkin Indonesia itu belum negara yang terlalu kuat, karena bisa dibilang baru merdeka, baru mendapatkan kemerdekaannya, baru membangun diri sebagai sebuah negara yang merdeka. Nah, oleh karena itu mungkin kita akan maju sedikit ya saudara ke masa demokrasi liberal ya. Oke, para audiens yang saya hormati, kita masih bersama di forum diskusi bersama kelompok integritas. Dengan saya sebagai moderator di sini, seperti yang tadi saya katakan, kita akan kembali atau kita maju sedikit ya berbicara mengenai masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Kira-kira menurut saudara nomor 32, apa yang kira-kira tergambar jika mendengar demokrasi liberal? Baik, jadi untuk sebenarnya demokrasi liberal itu kan kita tahunya di masa yang dipimpin oleh Bapak Soeharto ya. Nah, itu tuh masa liberal tuh di masa tahun 1950 sampai 1959. Nah, jadi di masa demokrasi liberal ini tuh sebenarnya nggak ada bedanya sih sama masa awal kemerdekaan, karena inti utama masalahnya itu terus bergantinya kabinet gitu. Jadi nggak ada bedanya dengan masa awal kemerdekaan. Tapi yang paling parahnya yaitu yang di masa liberal itu adalah
penurunan ekonomi yang sangat drastis signifikan ya. Terus karena terus berganti ya kabinet itu menimbulkan konflik karena adanya konflik itu antar partai politik yang menghambat pembangunan dan ekonomi di Indonesia pada masa liberal itu. Jadi sangat-sangat membuat Mahkamah Konstitusi itu terus berpikir gitu, kenapa partai politik itu terus berkelahi atau jadi Baik, terima kasih perkenalan kembalinya bersama Masa Demokrasi Liberal dari Saudari nomor 32. Nah, seperti yang kita tahu ya para audiens, mungkin di masa awal pembentukan kemerdekaan itu, di mana partai politik itu mulai membangun kerajaannya, kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian di suatu hari itu menjadi kerajaan yang besar ya, seperti itu. Nah, kalau saudara ini mengetahui, sebetulnya di masa demokrasi liberal itu ada 56 partai. Nah, jadi kita bisa terbayang tuh segimana perebutnya ya, mungkin saling berebutan ya, kayak sedikit ya, seperti itu. Mungkin rekan saya saudara nomor 15 ingin menambahkan atau bercerita dengan versi saudara, saya kasih. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Instruksi sebelumnya izin kepada saudari 32. Di sini saya dengan nomor 15 akan sedikit memberikan tambahan mungkin dan juga sanggahan terkait penjabaran juga penjelasan kelas saudari 32 yang telah lontarkan tadi. Oke, baik teman-teman. Ketika kita mendengar apa itu demokrasi liberal, mungkin teman-teman juga sudah paham yang sudah dijelaskan tadi oleh saudari nomor 32, bahwasannya meskipun kita ini sudah pergantian masa kepemimpinan dari masa awal kemerdekaan itu seperti apa sehingga sekarang yaitu di masa demokrasi liberal itu seperti apa, tetapi masih saja gitu loh, masih ada pergantian kabinet secara terus menerus, terus juga masih saja kondisi ekonomi itu makin menurun, kian hari kian tahun makin menurun drastis. Nah, yang perlu kita siasati di sini itu bagaimana solusi dari saudari 32, apa sih solusi terbaik menurut kamu gitu ya? Dengan banyaknya partai politik Indonesia pada masa itu, terus juga dengan adanya faktor-faktor yang menghambat seperti dampaknya itu ya, yang dirasakan itu faktor ekonomi yang makin tahun makin menurun, dan juga apalagi dengan masyarakatnya, dengan adanya faktor ekonomi yang menurun kan pasti terjadi dampak oleh masyarakat kan masyarakat juga pasti kian hari makin terpuruk, terus juga mereka mungkin karena adanya ekonomi itu pasti inflasi gitu ya. Nah, kira-kira solusi terbaik menurut saudari 32, apakah ini menurut saya pribadi, apakah dengan cara ini kita misalnya kita katakanlah kita berada di masa di sana gitu, apakah dengan cara kita membubarkan partai-partai yang banyak itu, yang hama mungkin disebut hama karena kan itu partai itu banyak sekali ya teman-teman, ada yang berguna, ada yang juga enggak, ada yang bikin kericuhan. Apakah dengan cara membubarkan partai ataupun dengan cara pergantian kabinet ataupun dengan cara yang lainnya, apakah masa ataupun negara Indonesia apakah makin berkembang atau makin maju seperti itu? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya saudara nomor 15 yang mana sudah memberikan pertanyaan yang mungkin membuat ideologi kita bersama itu terbuka ya mengenai ini, karena ini menurut saya pribadi ya pertanyaan yang cukup krusial. Dan mari kita lihat bagaimana saudari nomor 32 akan menjawab pertanyaan dari saudari nomor 15. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya nomor 15. Jadi apa sih langkah terbaik bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga agar ekonomi ini tuh tidak turun drastis lagi? Nah, pertama kita sebagai bangsa Indonesia itu seharusnya menjaga stabilitas politik. Tadi kan politik itu terus mengalami yang namanya perubahan dan pergantian dengan adanya perkelahian antar partai politik. Nah, jadi dengan cara kita menjaga kestabilitasan politik, yaitu kita bisa menjaga dengan adanya integritas ataupun dari partai politik. Ya. Jadi kita bukan hanya menjaga kestabilitasan politik ya, tapi kita juga menjaga kondisi politik ekonomi di masa liberal tersebut. Karena dengan menjaga kestabilitasan politik, kita juga menjaga kestabilitasan ekonomi di Indonesia yang kian menurun. Lalu yang kedua itu adalah dengan cara
menjaga keuangan Republik Indonesia dengan cara kita tidak melakukan ada banyaknya inflasi di masa liburan tersebut, karena kondisi ekonomi Indonesia terus turun itu kan karena penggunaan uang negara yang terus dikonsumsi secara terus-menerus itu kan menjadi suatu hal yang masalah utama gitu ya di masa liburan ya. Terus dengan adanya pemerintah Indonesia yang tidak memanfaatkan negara Indonesia sebagai negara agraris, kita kan bisa memanfaatkan negara Indonesia sebagai negara agraris dengan cara di sektor utama Indonesia ini sebagai petani menghasilkan banyaknya beras yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Nah itu tuh bisa menjadi faktor kita bisa menaikkan kondisi ekonomi Indonesia di masa liberal agar tidak turun drastis lagi. Dan yang terakhir itu kita bisa investasi di negara itu, mau itu ke luar negeri, yaitu ekspor ataupun impor. Jadi saling menguntungkan antar negara. Terima kasih untuk jawabannya sudah nomor 32. Nah, pemirsa audiens masih bersama dengan kami di kelompok integritas dengan saya nomor urut 8 sebagai moderator. Nah, tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar mengenai demokrasi liberal. Nah, sekarang kita akan masuk ke demokrasi terpimpin. Nah, kalau mungkin timbul di benak kita, apa sih perbedaannya demokrasi terpimpin dengan demokrasi liberal? Nah, mungkin rekan saya saudari nomor 32 akan menjelaskan dengan singkat. Kepadanya saya persilakan. Baik teman-teman, jadi secara singkat nih ya, demokrasi terpimpin itu tidak ada bedanya dengan demokrasi pada masa awal kemerdekaan dan liberal. Jadi demokrasi terpimpin itu kan sistem pemerintahan yang dimana yang kita ketahui itu pada masa awal tahun 1959 sampai dengan 1965. Jadi sistem demokrasi terpimpin itu adalah sistem kekuasaan pengambilan keputusannya itu terpusat di satu orang. Siapa? Yaitu Bapak Presiden Soekarno. Yang dimana demokrasi terpimpin itu muncul karena sebagai reaksi terhadap ketidakstabilan demokrasi liberal sebelumnya dan secara resmi dimulai pada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Oke, baik, terima kasih saudari nomor 32. Nah, di sini mungkin kita sudah kembali tergambar gitu bahwa tidak banyak perubahan, melainkan mungkin penambahan dan bahkan mungkin kepemimpinan di masa itu tuh lebih didemokrasi ke Presiden Soekarno ya. Jadi bukan lagi dia bernaung di atas DPR, melainkan dia lebih mendominasi kepemimpinannya sendiri. Nah, rekan saya saudari nomor 15, apakah ingin menambahkan, menyanggah atau bercerita kembali versi singkatnya? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Dan juga di sini mungkin kali ini saya akan izin menambahkan sedikit ya teman-teman terkait Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Oke, setelah saya mendengarkan tadi penjabarannya dari saudari 32, di sini saya langsung membuka pikiran saya bahwasannya perbedaan antara demokrasi liberal dan juga demokrasi terpimpin itu gak ada bedanya loh teman-teman. Ini kita sebut bahwasannya demokrasi terpimpin itu merupakan penyempurnaan dari demokrasi liberal seperti itu. Yang awalnya Bapak Presiden kita Bapak Soekarno ini kan beliau mungkin belum belum bisa merasakan dirinya sebagai presiden bahwasanya dia memegang kekuasaan penuh dari seluruhnya gitu. Nah, setelah pergantian masa kepemimpinan atau masa demokrasi yang dimana dari masa demokrasi liberal menjadi masa terpimpin, ini Bapak Soekarno itu lebih lebih ada integritasnya sendiri seperti itu. Maka dari sana bisa saya simpulkan yaitu demokrasi terpimpin adalah penyempurnaan dari masa demokrasi liberal seperti itu. Oke, baik, terima kasih kepada rekan saya saudara nomor 15. Dan mungkin dari Dekret Presiden juga yang kita tekankan ini mungkin amandemen Undang-Undang Dasar yang dirubah kembali ya, dari UUD-S kembali ke UUD. Dan mungkin itu juga karena dominasi Bapak Presiden kita terdahulu yaitu Bapak Soekarno dalam memimpin negara ini, itu juga yang memicu rakyat untuk melakukan protes. Terjadi banyak kericuhan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin diskusi kita hari ini sudah cukup sampai di sini ya, teman-teman. Mungkin saya sebagai moderator izin sedikit menyimpulkan dari nota-nota yang dari tadi sudah saya catat. Di sini kita tahu bahwa Indonesia beralih dari fase perjuangan kemerdekaan 1945
1945 sampai 1950 menuju eksperimen demokrasi liberal pada 1950 sampai 1959 yang gagal total akibat ketidakstabilan ya. Nah, lalu politik kabinet yang sering jatuh dan juga korupsi, kegagalan ini yang mendorong Presiden Soekarno untuk menerapkan demokrasi terpimpin pada 1915 sampai 1965 yang menciptakan sistem otorian dengan kekuasaan terpusat seperti politik reshuffle, namun berakhir dengan krisis ekonomi politik yang dipicu dengan politik peristiwa G30 SPKI. Nah, mungkin untuk topik itu kita akan bicarakan di lain video ya. Ya, semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini sedikit pesannya bisa bermakna untuk para audiens. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan karena manusia tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum